Hai student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Rahmat Samael. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau sering disebut sebagai spreadsheet. Dan pada KD 3.1 kita akan membahas topik yaitu menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Oke, langsung saja let's get on story. Oke, sebelumnya saya sangat senang sekali karena dapat mengajar di kelas kalian 10 akuntansi pada materi atau pembelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Di sini sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin mengenalkan diri supaya kalian dapat saling menyayangi ya. Oke, nama saya adalah Rahmat Sugiono. Kebetulan saya mengajar di kelas 10 akuntansi, 10 TKJ, 10 multimedia, 11 akuntansi dan wali kelas di 12 akuntansi. Dan di sini juga saya sebagai pembina pramuka. Jadi untuk kalian semua yang berminat untuk bergabung pada ekskul pramuka, silahkan segera mendaftarkan diri. Sangat terbuka untuk kalian semua ya. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai Microsoft Excel. Jadi untuk Microsoft Excel kita akan bahas secara terperinci. Oke, langsung saja. Mungkin untuk kalian semua sudah seringkali mendengar apa sih itu Excel atau Microsoft Excel, terutama untuk kalian yang sudah pernah mengikuti kursus atau les privat ya. Nah, Microsoft Office Excel ini adalah satu paketan dari Microsoft Office. Biasanya ketika kalian mengikuti suatu kursus atau les privat komputer maksudnya, kalian akan mendapatkan kursus mengenai Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Namun di sini kita akan membahas Microsoft Office Excel secara terperinci. Nah, untuk pengertiannya, Microsoft Office Excel atau Microsoft Excel adalah salah satu program pengolah angka atau spreadsheet yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk membantu menghitung, menganalisis, membuat grafik, dan manajemen data. Jadi sangat berbeda ya dengan Microsoft Word. Untuk Microsoft Word sendiri dia adalah pengolah kata, sedangkan untuk Excel dia lebih spesifik digunakan untuk membantu menghitung, menganalisis, membuat grafik, dan memanajemen data. Nah, selanjutnya Microsoft Office Excel memiliki jumlah baris yang mencapai 1.084.576 dan memiliki jumlah kolom mencapai 16.384. Nah, untuk ekstensi dari Microsoft Excel 2010 ke atas, dia biasanya ada format tambahan di belakang filenya yaitu .xlsx. Kecuali Microsoft Excel di bawah 2010 seperti 2007 atau ke bawah, dia hanya menggunakan format tambahan .xlx. Nah, sebelum memulai program pengolah angka atau spreadsheet atau yang disebut sebagai Microsoft Excel ini, terlebih dahulu kita harus memeriksa apakah di komputer sudah terinstall Microsoft Excel tersebut. Jika belum, maka kita harus melakukan penginstalan terlebih dahulu. Oke, berikut adalah langkah-langkah untuk mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, untuk mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik Start, lalu kita pilih Programs. Selanjutnya kita pilih Microsoft Office. Dan yang terakhir kita klik
atau pilih Microsoft Office Excel 2007. Ini jika kalian menggunakan software atau Microsoft Excel 2007 atau 2003. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengoperasikan Microsoft Excel 2016. Kebetulan di sini saya menggunakan Windows 10. Kalian klik pada ujung kiri bawah berlogo Windows seperti ini. Selanjutnya akan tampil beberapa program. Kita cari program atau software Microsoft Excel yang akan kita buka. Selanjutnya kita double klik atau kita eksekusi. Kita tunggu sebentar, sedang proses membuka jendela tampilan Microsoft Excel 2016. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita double klik pada workbook yang kecil tadi. Selanjutnya akan terbuka jendela tampilan Microsoft Office Excel 2016 seperti berikut. Oke, ada KeySpread. Jadi KeySpread ini merupakan salah satu software pengolah data yang cukup banyak digunakan. Untuk software ini bersifat open source dan multi-platform. Yang dimaksudkan dengan open source di sini adalah kalian dapat diperbolehkan mengubah kode program untuk menambahkan fitur-fitur pada program software. Sedangkan multi-platform memiliki arti untuk dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Kalian juga dapat mendownloadnya di website resmi KeyOffice. Yang ketiga adalah Star Office Calc. Nah, untuk software pengolah angka ini bersifat multi-platform, sama seperti software sebelumnya. Dan keunggulan dari pengolahan angka ini adalah kemampuannya dalam mengklarifikasi data dan dapat membuat grafik dari data yang ada di dalam lembar kerja. Selain itu juga, Star Office juga mampu mengkonversi data dari software pengolah angka lainnya. Open Office Calc. Nah, untuk perangkat pengolah angka ini bersifat open source dan multi-platform, sehingga dapat digunakan pada sistem operasi apapun. Open Office Calc juga lebih mudah dioperasikan karena tampilan menunya yang didesain sederhana, sehingga mudah untuk digunakan. Nah, untuk tampilan jendela softwarenya dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar, sehingga kalian tidak akan kesusahan dalam mengoperasikannya. Kalian juga dapat mendownload langsung software ini melalui website resmi OpenOffice. Nah, untuk OpenOffice ini merupakan program spreadsheet yang dapat kalian gunakan untuk membuat daftar record dan menganalisis sebuah data. Software ini juga dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet dan menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data serta menampilkan dalam bentuk grafik. Nah, pada saat pertama kali membuka OpenOffice, kalian akan disediakan 3 sheet yang dapat kalian tambah dan kurangi. Model OpenOffice ini hampir sama dengan program Excel, jadi kalian tidak akan bingung untuk menggunakannya. Dan yang kelima adalah Abacus. Nah, keunggulan dari software ini, ia memiliki ukuran memori yang digunakan sangat kecil, sehingga tidak akan memenuhi memori komputer kalian. Selain itu, Abacus juga sangat mudah dalam pengoperasiannya. Awalnya, Abacus hanya dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST Portugal, namun di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Software ini mampu menjadi salah satu software pengolah angka yang cukup diperhitungkan. Abacus juga memiliki penampilan yang sederhana
dan sangat mudah untuk dioperasikan layaknya software pengolah angka lainnya. Dan yang keenam adalah Gnumeric. Nah, untuk software pengolah angka ini merupakan salah satu perangkat lunak yang berasal dari perusahaan Gnome Office. Untuk software ini bersifat open source dan multi-platform, sama seperti beberapa software pengolah angka lainnya. Dengan keunggulan tampilan GUI atau Gnumeric membuat penggunanya akan lebih mudah dalam menggunakan software ini. Gnumeric juga dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Wings. Mungkin kalian sangat familiar mendengar kata Wings ya. Tapi ini bukan merek sabun colek. Di sini Wings adalah aplikasi pengolah angka atau software yang memiliki sifat platform yang dapat digunakan dalam sistem operasi apapun. Nah, untuk keunggulannya, Wings ini memiliki sifat yang freeware. Nah, walaupun hanya dibatasi untuk pengguna non komersial dan tidak untuk dijual kembali. Jadi Wings ini tidak hanya menjadi software pengolah angka biasa. Perangkat lunak pengolah angka ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang dapat menganalisa data dinamis, dengan ditambah fungsi-fungsi lengkap dalam bidang statistik, rekayasa, dan keuangan serta matriks lembar kerja multiplayer. Selanjutnya yang ke-8 ada SAIS. Jadi software pengolah angka ini diproduksi oleh AIS atau Applied Information System yang dapat kalian operasikan dalam sistem operasi Unix, Linux, OpenVMS, dan Windows. Nah, untuk SAIS ini juga merupakan software pengolah angka yang dikeluarkan dalam dua versi, yaitu versi Enterprise yang dikhususkan untuk pengguna tingkatan perusahaan dan versi Live yang digunakan untuk pengguna pribadi. Untuk versi Enterprise, SAIS diluncurkan dalam 3 macam pilihan, yaitu SAIS yang hanya dilengkapi fungsi-fungsi standar dan dapat kompatibel dengan Lotus dan Excel. SAIS Plus sudah dibekali dengan fitur untuk menggunakan micro add-ins, dan yang terakhir adalah SAIS SDK yang dibekali dengan kemampuan untuk melakukan suatu pemrograman. Nah, kekurangan yang dimiliki oleh software ini adalah harganya yang sangat mahal. Selanjutnya yang ke-9 ada XXL. Nah, software ini merupakan aplikasi pengolah angka yang diproduksi dan dikembangkan oleh Universitas Nice dan dapat dijalankan dalam sistem operasi Unix. Tampilan XXL ini memiliki tampilan GUI dan mudah digunakan dan sederhana. Dan juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang kompleks dan tidak dapat kalian temukan di software pengolah angka lainnya. Dan yang terakhir ada Lotus 1, 2, 3 1, 2, 3 ya, seperti senam. Nah, software ini juga sempat populer dan banyak digunakan pada tahun 80-an. Nah, kalian ada yang lahir tahun 80-an? Gak ada ya. Nah, untuk Lotus 1, 2, 3 merupakan software pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM dan satu paket dalam aplikasi Office lainnya, dan dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Nah, software ini juga bekerja di dalam sistem operasi DOS. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, Lotus dapat digunakan untuk sistem operasi Windows. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika masih belum cukup mengerti, maka silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar atau boleh japri via email atau WhatsApp. Atau pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi secara terperinci. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on class. Bye bye.